Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwata illa billahil 'aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kitab Jurumiyah sebagai pengantar mubtadi bagi orang-orang yang baru mengawali dalam bidang ilmu nahwu. Maka kitab yang paling mudah untuk dipelajari adalah kitab Jurumiyah ini. Baik, kita mulai saja untuk pembelajaran materi kitab Jurumiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wadi. Kalam adalah lafaz al-murakkab al-mufid bil wadu'. Kalam itu di sini didefinisikan dengan satu, dia adalah lafaz, kemudian dia murakkab, yang ketiga dia mufid, dan yang keempat adalah wadu'. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan kalam itu mempunyai 4 syarat. Yang pertama, dia harus lafaz. Kedua, harus murakkab. Ketiga, harus mufid. Yang keempat, harus wadu'. Nah, jadi syarat kalam itu di sini dikatakan dia harus lafaz, kemudian murakkab, mufid, dan wadu'. Ketika keempat-empatnya ini kumpul, maka dia disebut dengan kalam menurut ulama ahli nahwu. Lalu bagaimana kalau seumpama dia ini tidak terkumpul semuanya, hanya ada lafaz tapi tidak murakkab, tapi dia mufid dan juga wadu', maka dia bukan kalam. Atau dia itu lafaz, kemudian dia murakkab tapi tidak mufid, dan dia juga wadu', maka itu pun tidak bisa disebut dengan kalam. Maka syarat kalam kategori 4 ini harus ada. Ketika 4 ini ada semuanya, maka dia disebut kalam menurut ulama ahli nahwu, yaitu sesuai dengan perkataan pengarang mengatakan al-kalamu yang dinamakan adalah lafaz, murakkab, mufid, wadu'. Setelah kita memahami ini, tentu kita harus memahami definisi atau pengertian dari setiap yang telah dijelaskan. Yang pertama, kita harus mengetahui definisi daripada lafaz. Kemudian yang harus kita ketahui, ini mana ini ya? Nah, kemudian kita harus mengetahui definisi daripada lafaz. Apa yang dinamakan lafaz? Lafaz
lafad itu adalah as-sautu, suara, al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Nah, jadi lafad itu adalah as-saut, suara, al-mustamilu yang mencangkup ala ba'dil hurufil hijaiyah, atas sebagian huruf hijaiyah. Maka dia ini dikategorikan lafad. Seperti mana? Seperti ketika saya mengatakan masjidun. Ini disebut dengan lafad. Kenapa? Karena dia merupakan susunan dari sebagian huruf hijaiyah. Satu, dia terdiri dari mim. Kemudian yang kedua, sin. Yang ketiga, jim. Dan yang keempat, dal. Nah, berarti masjidun ini adalah lafad. Jadi masjidun ini disebut dengan lafad. Atau sama, contoh seperti zaidun. Nah, ini pun adalah lafad karena dia susunan daripada zai, kemudian ya, dan juga dal. Nah, itu. Jadi lafad itu adalah suara yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Dengan catatan, maka garis besarnya adalah suara dan juga huruf hijaiyah. Kalau dia bukan suara, hanya sekedar catatan saja, tulisan ini pada papan tulis, itu bukan lafad, meskipun dia adalah bahasa Arab. Itu. Selanjutnya yang harus kita pahami juga, yaitu yang kedua adalah murakkab. Apa itu murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini fa aksaro. Murakkab itu adalah sesuatu, kalimat tarokkaba yang tersusun min kalimata ini dari dua kata, fa aksaro atau lebih daripada dua. Ini bisa 3 kata atau 4 kata. Contoh, kita ambil sebuah lafaz. Mana? Ja'a. Ini adalah lafaz karena dia tersusun daripada huruf hijaiyah. Ketika dia berdiri dengan sendiri, hanya ja'a saja, maka dia tidaklah contoh salah contoh ja'a. Ketika dia berdiri sendiri,
ini adalah lafaz. Kapan dia murokab? Ketika dia diiringi dengan kalimat yang lain. Mana? Seperti Ja'a Zaidun. Nah, ketika kedua ini disatukan, maka dia disebut murokab. Kenapa? Karena terdiri dari dua kata. Satu, kata Ja'a. Dua, kata Zaidun. Nah, itulah murokab. Kalau hanya Ja'a saja, itu adalah lafaz tapi tidak murokab. Kalau hanya Zaidun saja, itu pun lafaz tapi tidak murokab. Kapan menjadi murokab? Ketika keduanya ada. Atau tersusun daripada tiga kata seperti doroba, amrun, doroba, Muhammadun, bakron. Ini terdiri daripada tiga suku kata. Yang pertama kata doroba, kedua kata Muhammad, ketiga kata bakrun. Ini disebut lafaz dan juga murokab. Atau tersusun daripada empat kata. Mana? Seperti zahaba, Ahmadu, ila masjidi. Satu kata zahaba, dua kata Ahmad, tiga kata ila yaitu huruf, yang keempat kata al-masjid. Ketika semua ini ada, maka dia disebut dengan murokab, lafaz dan murokab. Yang selanjutnya yaitu al-mufid. Salah kita. Mana al-mufid? Apa itu mufid? Mufid adalah ma'afada faidatan tammah bihaitsu yahsunu as-sukutu minal mutakallim was-sami 'alaiha. Ma'afada, sesuatu yang memberikan faidah, faidatan tammah. Ini tammah, faidah yang sempurna, bihaitsu sekiranya yahsunu dianggap baik, as-sukutu diamnya, minal mutakallim dari sang pembicara, mutakallim was-sami' dan pendengar, 'alaiha kepada kalimat atau faidah itu sendiri. Nah, jadi mufid itu adalah sesuatu yang memberikan faidah yang sempurna sekiranya dianggap baik diamnya itu seorang pembicara, wasami dan pendengar, 'alaiha akan perbincangan itu. Seperti tadi kita mengatakan contoh. Kita kasih contoh yang lain seperti koma.
koma Muhammadun. Nah, ini disebut dengan mufid. Kenapa? Karena memberikan faedah yang sempurna. Koma telah berdiri. Siapa? Muhammad, yaitu Muhammad. Orang yang mendengarkan itu dia memahami bahwasanya Muhammad itu telah berdiri. Maka dianggap baik diamnya pendengar dan pembicara. Karena makna dari koma itu sudah sempurna. Sudah memberikan makna yang sempurna. Kapan sebuah kata itu tidak memberikan makna sempurna? Yaitu ketika ada syarat tapi tidak ada jawab, seperti ketika mengatakan jika, tadrib, jika kamu memukul. Nah, ini kan pendengar ini bingung. Jika kamu memukul, ya kalau kamu mukul kamu mau ngapain? Maka harus ada jawab, adrib. Nah, ketika syarat ada jawab, maka dia menjadi mufid. Kalau hanya sekedar syarat saja atau jawab saja, maka dia tidak mufid. Dan yang terakhir adalah wad'u. Apa wad'u? Ja'alul lafzi dalilan ala ma'nan. Menjadikan lafaz sebagai bukti terhadap makna. Seperti Zaidun, ini adalah lafaz Zaid, menunjukkan makna Zaid itu apa? Makna Zaid itu adalah zat, musyakhsah, yang dinamai. Musyakhsatun, zat yang ngajungkarang atau musyakh yang dinamai dengan Zaid. Nah, maka ketika mengatakan kata Zaidun itu adalah wadhu, menunjukkan makna Zaid itu sendiri adalah zat yang dinamai dengan Zaid. Banyak contohnya babun. Nah, ini lafad, menunjukkan makna pintu itu sendiri apa? Pintu itu susunan dari kayu, kemudian ada gagang, kemudian ada kunci. Nah, itu berarti kata bab ini menunjukkan makna pintu itu sendiri. Atau wadhu dimaknai dengan al-qasdu, memaksudkan. Jadi al-qasdu, bertujuan. Ketika mengatakan koma Zaidun, ini memang si pembicara bertujuan mengatakan kalimat ini. Beda dengan orang yang tidur. Maka orang yang tidur itu tidak dikatakan dengan wadhu. Ketika dia membaca Al-Quran tapi tidur, maka dia itu bukan kalam. Nah, itu sekilas pembahasan kita tentang kalam yang dijelaskan di dalam kitab Jurumiyah ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.